Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di training inovasi e-learning berbasis smartphone dan produksi video presentasi pembelajaran. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang teknik presentasi, baik dari segi preparation atau persiapannya, sampai kepada teknik presentasi itu sendiri. Saya harap materi tersebut sudah Anda pelajari dan sudah Anda praktekkan, sehingga Anda bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan Anda ketika presentasi. Hal itu sangat penting agar Anda mau memperbaiki, ya. Dengan belajar, mencoba, mempraktekkan, maka Anda tahu kekurangannya di mana, kemudian Anda bisa perbaiki. Misalnya dari segi gestur, intonasi, dan sebagainya. Nah, pada materi kali ini kita akan masuk kepada teknik desain dan layout video di aplikasi KineMaster-nya. Mulai dari preparation persiapannya sampai kepada teknik-teknik desainnya. Jadi kita akan mencoba menggunakan semua fitur-fitur yang ada di KineMaster dalam rangka memproduksi video presentasi pembelajaran. Sebelum masuk ke aplikasi KineMaster-nya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan proses desain itu. Proses desain dan layout video presentasi pembelajaran ada 5 langkah atau ada 5 hal. Yang pertama adalah tentang manajemen file. File apa yang perlu Anda persiapkan? Dalam hal ini adalah media atau objek atau bahan yang akan Anda presentasikan di dalam video Anda. Jadi contohnya Anda mau mempresentasikan suatu bentuk benda tertentu, ya. Misalnya Anda mau menyampaikan tentang bola, maka kan Anda perlu menyampaikan gambar bola, begitu ya, atau menyampaikan foto bolanya itu. Artinya ini yang saya sebut sebagai media atau bahan atau objek. Nah, file-file seperti itu harus Anda persiapkan dulu. Jadi Anda mau menggunakan gambar apa saja gitu ya, audio apa saja, suara apa saja, video apa saja, itu Anda kumpulkan dulu sesuai dengan materi Anda gitu ya. Jadi Anda cari dulu ya, Anda research dulu gitu loh. Medianya apa saja itu dikumpulkan di dalam satu folder. Jadi alangkah lebih baik jika Anda membuat folder baru di HP Anda gitu ya, di partisi drive Anda gitu ya, buat folder baru. Nah, semua bahan itu dimasukkan ke sana. Nah, dengan teknik seperti ini, maka akan lebih mudah ketika nanti Anda akan memasukkan media itu, ya. Kalau kita sambil membuat medianya, sambil mikir download, sambil mencari, nah itu tidak akan efektif, ya. Akan lama proses produksi Anda. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan dulu, itu akan lebih mudah. Nah, yang berikutnya adalah proses desain dan layout background, ya. Background ini sangat penting karena suatu background itu akan menjadi sebuah dasar di dalam video Anda, gitu ya. Maka itu sangat penting untuk Anda pikirkan. Ini terkait dengan materi sebelumnya juga, yaitu tentang bagaimana Anda apakah mau presentasi menggunakan green screen atau tembok saja atau pemandangan natural di luar ya, outdoor dan sebagainya ya. Nah, maka background harus kita desain sedemikian rupa agar kesannya menarik. Nah, yang berikutnya adalah teknik desain dan layout video presenter. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Jadi tinggal mengaplikasikan saja pada proses desain dan layout video ini. Artinya, ketika Anda sudah presentasi, sudah direkam begitu, tinggal bagaimana proses mengeditnya, memberikan animasi yang menarik, gitu ya, memberikan sentuhan-sentuhan artistik, audiovisual sehingga hasil rekaman Anda akan menjadi semakin keren ya. Nah, berikutnya adalah teknik desain dan layout aset materi presentasi. Ini yang nantinya akan lebih banyak kita pelajari. Bagaimana Anda mendesain sebuah aset teks, bagaimana Anda mendesain sebuah aset gambar, aset audio, dan sebagainya ya. Sehingga kesan audiovisual Anda, video Anda itu akan sangat keren ya, sangat memberikan impresi terhadap siswa yang menonton. Sehingga siswa tergugah dengan hasil desain Anda yang luar biasa. Ketika Anda menyampaikan teks saja gitu ya, tapi tidak ada desain dan animasi yang bagus gitu ya, tidak Anda berikan hiasan-hiasan yang menarik, tentu siswa akan biasa saja melihatnya gitu loh. Tapi kalau Anda mendesain dan melayout aset materi presentasi Anda dengan maksimal, maka siswa Anda tentu akan terpana gitu ya, akan langsung terfokus pada materi yang Anda sampaikan. Jadi proses desain dan layout tentu sangat penting sekali ya, bagaimana Anda mendesain sebuah aset materi presentasi yang keren. Dan yang terakhir, langkah kelima adalah proses finishing. Jadi setelah Anda mendesain semuanya dari awal sampai akhir ya, istilahnya dari pembukaan, dari scene intro persepsi ya, bahkan dari intro persepsi sampai penutupan itu Anda sudah desain sedemikian rupa, maka ada teknik yang namanya finishing. Bagaimana Anda mengecek satu persatu scene dan sebagainya sampai pada langkah ekspor, sehingga ketika Anda sudah ekspor, sudah jadi video itu hasilnya betul-betul sudah maksimal gitu ya. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Silakan dibuka. Baik, langsung kita buka aplikasi KineMaster-nya. Di bagian welcome screen sini, untuk memulai project baru kita tinggal klik tombol plus, kemudian kita pilih rasio 16:9, rasio untuk standar HD ya. Nah, ini tampilan work area-nya. Di bagian sini adalah tampilan preview, kemudian di bawah ini namanya timeline, dimana di timeline itu ada terdapat playhead yang garis merah ini. Di bagian kiri ada undo, redo, duplikat dan sebagainya. Di bagian kanan ada menu,
utama ya, yang terdiri dari media, lapisan dan seterusnya. Nah, nanti kita pelajari sambil mempraktekkan langsung ya, dan terkait dengan nama-nama ini serta fungsinya Anda bisa lihat pada modul 5 yang sudah dituliskan. Baik, langsung kita membuat project baru. Yang pertama, teknik desain dan layout background ya. Ya, untuk background ini yang saya sebut background adalah background video, terutama jika kita menggunakan rekaman yang menggunakan green screen. Nah, maka kita akan memasukkan video dulu sebagai pengganti green screen tersebut ya. Pilih menu media, caranya mudah saja. Kita bisa menggunakan media dari latar. Latar ini adalah gambar-gambar yang disediakan oleh KineMaster. Bisa pilih salah satunya seperti ini. Jika kita klik kemudian kita checklist, maka masuk ke dalam timeline. Kita bisa menentukan durasi, misalkan panjangnya mau 10 detik, 10 menit. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian selain dari menu latar, kita bisa menggunakan dari gambar kita sendiri. Jadi kalau kita sudah menyiapkan desain backgroundnya, nanti ini kita pelajari pada pertemuan berikutnya bagaimana menyiapkan desain background yang keren gitu ya. Ini bisa kita masukkan, contohnya saya sudah menyiapkan, ini ada beberapa desain background yang saya punyai. Saya klik aja, yang saya checklist ya, maka background saya yang kedua sudah masuk ke sini ya. Ini background pertama, kemudian background kedua yang merah ini. Kita juga bisa mengatur durasinya mau berapa detik atau berapa menitnya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan background dengan format video. Tentu ini dari file kita ya. Jadi kalau kita udah siapkan juga background format video, artinya berlaku juga ketika kita menggunakan rekaman atau kita memasukkan file rekaman yang tanpa green screen. Jadi kita rekamannya langsung di alam misalkan ya. Seperti itu kan berarti kita tidak akan mengubah green screen. Nah, itu caranya sama dengan teknik memasukkan movie. Ini kan contohnya saya punya movie ini ya, movie background tapi ini atau animated wallpaper ya. Saya klik aja, saya pilih perubahan rasio, itu tidak masalah. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah video sebenarnya kan. Nah, jadi artinya video juga bisa jadi sebagai background gitu ya. Nah, ini seperti ini video ya, video animasi. Nah, begitu. Jadi ada 3 objek yang bisa kita masukkan, dari latar, dari foto kita sendiri, dan dari objek berupa video. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan ketika kita memasukkan latar dengan memasukkan gambar biasa atau gambar dari koleksi kita. Kalau dari latar ini tidak ada perubahan yang namanya zooming ya, atau proses zoom. Ini kalau saya play tidak zoom. Tapi kalau gambar sendiri ini koleksi ini terlihat zoom, lihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita memasukkan background menggunakan gambar koleksi sendiri, caranya kita edit dulu, diklik, kemudian muncul menu pemangkasan untuk crop ini ya. Nah, di sini tentukan posisi awal. Nah, posisi awal ditentukan, jadi di crop gitu. Lihat ini kan beda antara posisi awal dan posisi akhir ya, ada kotak putihnya itu. Itulah kenapa alasannya di zoom tadi ya. Nah, agar tidak zoom atau diam saja begitu, berarti kita kunci. Caranya pilih pada posisi awal. Nah, posisi awalnya kita tentukan mau full size gitu kan, atau hanya pada beberapa bagian saja gitu ya. Nah, ini fungsinya crop tuh di situ. Kalau kita hanya menginginkan berapa bagian di gambar itu ya, kita bisa zoom kayak gini ya. Nah, setelah itu dikunci, klik sama dengan, nah maka terlihat ini terkunci ya, dua-duanya sama awal dan akhir. Checklist. Nah, maka sudah terjadi atau sudah teraplikasi di dalam timeline kita, dan ini sekarang statis, tidak bergerak gitu ya. Oke, kemudian untuk video juga sama ini ya, bisa kita zoom ya, bisa kita zoom atau kita crop gitu, sesuaikan keinginan kita ya. Tinggal atur posisi awal dan posisi akhir ya. Tapi biasanya kalau video ini juga otomatis langsung akan sama awal dan akhirnya, sehingga tidak perlu kita atur. Nah, oke, itu terkait penyisipannya atau memasukkannya objek background ya. Berikutnya adalah kalau kita sudah memasukkan background 2 atau lebih objek seperti ini, contohnya yang pertama adalah latar, yang kedua adalah video, foto sendiri ya, maka di sini muncul yang namanya transisi. Nah, ini transisi mau kita biarkan kosong atau kita setting. Kalau kosong ya berarti pergantiannya kasar antara background 1 ke 2, tidak ada proses animasi yang menarik. Nah, langsung ganti itu aja.
Boleh mau seperti itu. Kalau mau lebih keren bisa kita setting dengan transisi. Tinggal klik ini tengah-tengahnya ini ya. Ada muncul kotak putih itu, kemudian kita pilih di sini. Nah, ada banyak sekali model transisi ya. Nah, kalau punya Anda kok masih sedikit, maka Anda harus mendownload. Caranya tarik ke paling bawah, muncul dapatkan lainnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul beberapa transisi yang bisa Anda pakai, ini bisa di-download ya. Jadi misalkan ini banyak sekali ya, Anda menyenangi yang mana begitu tinggal dipilih aja, diklik. Nah, kemudian muncul seperti itu. Ini bisa di play, contohnya nanti hasilnya seperti ini gitu. Nah, contohnya seperti ini transisinya. Oke ya. Nah, ini kalau Anda suka tinggal diunduh gitu, maka akan teraplikasi atau terpasang ya, memasang asetnya terpasang di aplikasi Anda ya. Ya, nanti silakan di-download yang banyak agar keren transisinya dari satu background ke background lain, itu ada transisi yang keren ya. Nah, nanti akan terpasang di sini nih yang sudah berhasil kita download ya. Nah, kemudian tinggal pasang aja, tinggal diklik yang kita sukai mana gitu ya. Kan seperti ini. Nah, gitu diklik, lihat. Ketika diklik ini seperti ini, maka muncul opsinya mau durasinya berapa detik, mau setengah detik, 1 detik sampai detik-detik berikutnya ya. Ya jangan terlalu lama ya, 1-1,5 detik saya kira udah bagus itu ya. Checklist. Nah, sudah begitu, maka lihat proses transisinya di sini dari background 1 ke background 2 ya. Nah, seperti itu. Ada proses seperti runtuh punya saya. Ini yang sini juga saya setting misalkan seperti ini aja. Setting transisinya, durasinya 1 aja ya. Nah, seperti itu bisa kita lihat lagi ya. Nah, itu klasik ya, seperti itu. Oke, ini karena ini punya saya video nih, volumenya saya kecilkan dulu ya, saya nolkan atau saya kecilkan aja sekitar 10% aja ya. Oke, begitu ya prinsipnya. Jadi ketika kita memasukkan background, kita bisa mengatur pemangkasan, kemudian durasi ya, kemudian transisi ya. Bisa juga ini kita kasih yang namanya klip grafis ya. Kita klik backgroundnya, maka di sini muncul klip grafis. Klip grafis ini ada di menu properti ya. Jadi ketika kita klik objeknya, backgroundnya ini kan muncul banyak nih, klip grafis, filter warna, penyesuaian warna, vignette dan sebagainya. Silakan Anda pelajari ya. Saya contohkan klip grafis ini aja. Jadi kalau saya taruh klip grafis seperti ini misalkan, nah ini bisa dipilih ya. Nah, seperti itu. Kalau di play akan muncul nah efek yang ungu, nah, kotak-kotaknya seperti ini ya. Nah, itu bisa dikasih judul, teks judul bergerak di sini. Jadi ketika kita milih klip grafis yang ada judulnya, ada teksnya, ini bisa ditulis, lihat sini judul-judulnya. Nah, ini ya kebutuhannya untuk proses animasi transisi yang menarik gitu ya, antara objek satu ke objek lainnya gitu, atau kita ingin membuat tampilan background yang keren, nah bisa pilih aja. Ini juga sama di sini, nanti Anda bisa download ya. Jadi tersedia banyak klip grafis ya, tinggal download saja ya. Nah, ini banyak sekali ya, tinggal pilih dapatkan lainnya dan download, cari yang bagus, yang keren gitu jika ingin menggunakan klip grafis. Untuk klip grafis ini sangat opsional ya sifatnya, karena untuk menyeting background aja ya, menyeting objek background. Jadi kalau kira-kira perlu ya silakan dipakai, kalau benar tidak masalah ini. Oke, berikutnya kita pelajari teknik desain dan layout aset materi berupa teks ya. Nah, agar teks yang kita tampilkan atau teks materi presentasi yang kita tampilkan itu terkesan keren gitu ya, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar desainnya bagus. Yang pertama, kita perlu menentukan bingkai. Nah, bingkai ini bisa klik pada menu lapisan ya, kemudian akan muncul menu hamparan. Nah, ini kita klik aja menu hamparan ya, ada beberapa hamparan yang sudah tersedia. Jika baru sedikit, maka Anda tarik ke bawah dan pilih menu dapatkan lainnya. Nah, hamparan itu ada dua. Yang pertama hamparan animasi atau objek yang bisa bergerak begitu ya, objek bingkai ataupun aksesoris yang bisa bergerak. Kemudian yang kedua adalah stiker. Kalau stiker ini ya statis ya, hanya diam saja tidak bergerak.
Nah, jadi Anda bisa milih, nanti bisa menggunakan stiker, bisa juga menggunakan animasi. Nah, kalau untuk tag ini lebih banyak kita gunakan yang stiker ya. Jadi untuk bingkai tag ini kita gunakan stiker. Nah, seperti ini contohnya, bisa Anda lihat ini hasilnya nanti seperti ini ya. Contoh-contoh hasilnya yang di bawah ini. Nah, ini yang bisa kita dapatkan ini gitu ya. Tinggal pilih unduh untuk menerapkan ya, memasang di KineMaster kita. Nah, ini nanti Anda download sebanyak-banyaknya, baik stiker maupun animasi ya. Kalau animasi bergerak, kalau animasi objek-objek yang bergerak ini bisa digunakan untuk memperindah tampilan desain kita ya, seperti ini. Nah, ini ya ada animasi Ramadan misalkan seperti ini ya, ada juga ini banyak sekali ya. Nah, begitu prinsipnya, silahkan nanti Anda download semua ya. Nah, setelah kita download fitur-fitur ini, maka akan terpasang di sini. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Ini contohnya saya mau menggunakan salah satunya ya. Nah, seperti ini. Saya tinggal pilih ini satu, klik. Nah, checklist. Nah, maka muncul di sini ya. Tinggal kita buat, kita rapikan, mau dipresentasikan di mana kan gitu. Nanti menyesuaikan dengan video presenternya itu ya. Apakah Anda nanti mau berada di tengah atau mau berada di kiri gitu kan, nanti tagnya kan bisa menyesuaikan ini. Contohnya saya taruh di sini ya, kanan ya. Nah, begitu. Kemudian setelah itu kita setting. Kemudian setelah itu kita setting teksnya ya. Kemudian setelah kita tentukan letaknya atau layoutnya ya, mau di mana, bisa kita tentukan durasinya, ini panjangnya mau seberapa gitu ya, panjangnya itu mau berapa detik, berapa menit. Ini nanti bisa menyesuaikan video presenter ya. Contohnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini adalah gitu. Nah, itu terjadi selama 30 detik ya, berarti ini tulisan tujuan pembelajaran muncul selama 30 detik ya, begitu ya. Itu namanya durasi. Setelah kita atur durasi, kita bisa atur ini ya, animasi masuk dan keluar. Kalau ini keseluruhan, ini animasi yang tengah ini animasi yang berjalan terus menerus ya, ini jarang dipakai. Kita pakai yang animasi masuk aja. Animasi masuk misalkan saya pilih pop. Nah, seperti ini. Animasi masuknya misalkan saya pilih pop seperti itu. Kemudian animasi keluar saya pilih memudar. Nah, hilang pelan-pelan ya, seperti itu. Ini kecepatan bisa diatur ya, baik animasi masuk atau animasi keluar ya. Yang standar ya 1 detik aja ya untuk animasi itu. Nah, begitu untuk pengaturan bingkainya ya. Setelah itu kita atur tagnya. Nah, kalau diatur nih, dimulai tagnya ini bisa memilih apakah tag akan dimulai bareng persis dengan bingkainya, atau misalkan setelah terjadi animasi, jadi setelah bingkainya muncul seperti ini set, nah gitu kan, baru di setting tag. Nah, ini tinggal Anda atur playheadnya ini, jadi mulainya mau di mana, mau bareng atau ada selisih. Nah, kalau mau bareng, contohnya saya buat bareng aja, tinggal digeser nih playheadnya kan, dimulai di mana bingkainya dimulai gitu loh. Jadi mulainya tag juga sama dengan mulainya bingkai. Tinggal kita pilih lapisan, pilih teks. Nah, kita tulis misalkan tujuan pembelajaran. Kita ketik seperti biasa. Nah, seperti itu, pilih. Nah, rapikan ya. Nah, ini untuk merapikan dengan playhead. Ini untuk merapikan dengan bingkai, ini kita tarik ya, seperti ini. Lihat playheadnya ini kita tarik ke tengah. Kalau sama-sama di awal seperti ini kan tidak terlihatan. Nah, jadi tarik ke tengah biar bisa muncul seperti ini tujuan pembelajaran. Oke, dan kita setting ya. Kalau ada kesalahan nulis, tinggal klik tanda keyboard ini, icon keyboard, bisa kita edit ya. Kemudian untuk mengganti font, pilih AA ini. Nah, Anda bisa milih font yang mana yang mau Anda pakai. Jika fontnya kurang, tinggal pilih icon toko untuk mendownload font-font yang sudah disediakan ya. Ini bisa Anda download semua, sama persis dengan kita mendownload aset tadi ya. Tinggal ini ada kategori fontnya apa aja, ada Arabik, ada Japan, ada Korea, macam-macam ya. Ini ya, banyak sekali fontnya ini ya. Anda tinggal milih aja yang Anda sukai, kemudian pilih unduh. Nah, seperti ini, sangat mudah sekali. Nah, begitu prinsip download fontnya. Nah, kita pilih yang kita sukai, kemudian checklist ya. Nah, udah jadi. Kemudian pilih warnanya
saya pilih warna biru tua aja seperti ini. Nah, kemudian di sini ada efeknya dulu ya. Ini setelah kita pilih warna, misalkan kan ada efek hitam itu bayangan nih. Bayangan kalau nonaktifkan seperti ini. Nah, aktifkan atau nonaktifkan. Ada bersinar, ikhtisar, warna latar, ini ada backgroundnya, nggak usah. Nah, ini bisa dipilih ya untuk efeknya. Kemudian perataan kanan, kiri, tengah. Nah, Anda pilih mau yang mana. Nah, dan yang penting tentu adalah animasi masuk dan animasi keluar. Nah, kalau contohnya punya saya kan saya barengkan dengan background atau bingkainya ya. Nah, ini saya pilih aja sama gini nggak apa-apa, sama gitu. Animasi masuknya sama dengan bingkainya, animasi keluar juga saya buat sama. Nah, jadi kalau dibuat sama, jadi dimulai dari waktu yang sama dan tipe animasinya sama, maka akan menghasilkan efek visual bahwa baik objek tag maupun bingkai itu menjadi satu kesatuan objek itu, seperti objek yang sama gitu ya, atau objek yang satu padahal dua objek yang kita gabung. Kita lihat hasilnya ya, coba ya. Nah, play seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah contoh bagaimana kita merangkai suatu desain ya, desain aset materi berupa tag. Nanti perkembangannya, nah nanti Anda tinggal bagaimana berpikir kreatif ya, membuat desain tag yang menarik. Jadi kalau kita pakai bingkai ini, hasilnya itu tag akan lebih terlihat daripada Anda hanya menuliskan tag saja. Yang berikutnya, ketika kita mau menyampaikan sebuah aset berupa gambar, contohnya saya taruh di sini, apanya saya geser dulu, agak sedikit bergeser dari gambar. Misalkan saya ingin menampilkan sebuah gambar tertentu ya, itu sama kalau kita misalkan sudah menyiapkan gambar ya, ini kalau kita langsung masukkan kan dari sini ya, lapisan gambar ini media ya, lapisan media ini gambarnya itu kurang menarik kalau tidak kita kasih bingkai. Nah, maka kita kasih bingkai dulu. Contohnya misalnya saya tentukan gambarnya dulu atau saya lihat gambarnya dulu. Nah, saya mau memasukkan gambar kipas ini contohnya. Nah, ini ya kipas ini. Nah, kipas ini kalau saya masukkan kan seperti ini. Nah, kalau tampilan gambarnya ini seperti ini kan kurang menarik ya. Maka akan lebih baik jika saya siapkan juga bingkainya. Ini caranya sama. Kalau untuk gambar akan lebih baik jelas dibarengkan ya. Jadi startnya sama, ini playheadnya nih ya. Baik antara gambar atau bingkai sama. Nah, saya masukkan bingkai. Lapisan biasa ya, kita pilih stiker atau animasi, boleh stiker, boleh animasi. Nah, cari yang kira-kira cocok dengan gambarnya itu gitu loh. Jadi kalau gambarnya mendekati pola lingkaran misalkan ya, Anda bisa pilih yang mendekati pola lingkaran, meskipun nanti bisa kita potong atau kita bentuk ya. Oke, ini contohnya punya saya persegi ya, ini gambar Doraemon dengan persegi, tapi akan saya buat dengan tampilan lingkaran. Ini contohnya saya pakai ini kan lingkaran nih. Nah, ini oke. Nah, ini saya order dulu ya. Ini kalau saya begini kan, saya tempelkan begini, akan terjadi bingkainya di atas gambar kipas ya, karena kan kipasnya dulu yang saya masukkan. Nah, caranya ini bingkainya ini saya klik, saya pilih 3 titik ini, kemudian saya pilih ke belakangkan. Nah, maka tidak menutup ya. Nah, sekarang lihat untuk gambar kipas Doraemonnya ini, maka saya pilih pangkas atau topeng ya, pemangkasan ini. Pemangkasan. Nah, ini pilih topeng. Nah, tinggal dibentuk. Bentuknya ini bisa dipilih kalau kita mau menjadikan objek yang kita masukkan itu menjadi persegi ya, pilih persegi, ya mau lingkaran dan lain-lainnya. Ini ada pilihan. Nah, berhubung yang stiker yang saya masukkan kan lingkaran, berarti kan saya cocok jika saya menggunakan bentuk lingkaran ya. Pemotongannya saya pakai lingkaran. Nah, kemudian tinggal kita edit mau seberapa lingkarannya seperti ini. Nah, sip, seperti itu. Nah, udah bagus kan jadinya. Oke, setelah kira-kira rapi gitu ya layoutnya, maka berikutnya kita sesuaikan durasi ya. Jadi mau sampai detik ke berapa begitu, nanti bisa disesuaikan. Dan ini harus sama ya panjangnya durasi antara bingkai dengan gambarnya gitu ya. Nah, setelah itu kita setting animasi masing-masing, baik bingkai maupun gambarnya. Untuk bingkai kita setting, misalnya kita klik, kemudian pilih ini animasi masuk ya. Saya pilih yang lainnya, misalkan geser ke kiri ya, gitu. Kemudian outnya kita pilih geser ke kanan, jadi balik ya. Nah, seperti itu. Maka ini untuk gambarnya juga samakan ya, animasi masuk geser ke kiri, animasi keluarnya geser ke
kanan ya, maka hasilnya itu menyatu. Nah, lihat ya, kita coba play di sini ya, play ya. Nah, seperti itu. Nanti keluarnya dia akan geser ke kanan ya, sebaliknya set. Nah, seperti itu ya. Oke, itu prinsip daripada pembuatan desain untuk gambar ya. Jadi kalau gambar kita bisa kasih bingkai, kemudian kita pangkas, gambarnya bisa menyesuaikan bingkainya tersebut ya. Dan yang lainnya sama dengan tag, berikan animasi masuk keluar dan sebagainya. Berikutnya aset materi berupa audio ya. Kalau audio nih kita ada menu audio ini ya, untuk memasukkan audio. Nah, caranya di sini misalkan saya mau kasih background. Nah, saya tarik dari awal aja, dari awalnya scene, saya pilih audio, kemudian kita pilih nih ada aset musik, ada aset SFX, ada rekam, ada lagu ya. Aset musik adalah musik-musik yang sudah disediakan oleh KineMaster, kita tinggal menggunakannya ya, musik-musik free license, jadi bisa Anda pakai untuk background video Anda ya. Kemudian yang aset SFX ini aset efek ya, jadi audio efek seperti suara pintu tertutup, pintu terbuka, suara gelas pecah, suara apa gitu ya, suara kejadian tertentu ya, termasuk suara ketawa dan sebagainya. Yang rekam dia merekam, yang lagu punya kita sendiri ya, koleksi sendiri. Ini contohnya aset musik nih seperti ini, bisa dijadikan sebagai background ya. Kemudian aset SFX, kalau SFX ini seperti ini, orang ketawa misalkan, bel. Nah, lagu kita ya. Oke, saya contohkan aset musik ya, karena saya membuat background berarti saya menggunakan aset musik ya yang sudah ada di dalam aplikasi KineMasternya. Nanti kalau kurang bagaimana? Sama, kalau kurang tinggal Anda pilih toko ini, kemudian Anda download sepuasnya ya. Ada banyak sekali aset musik yang bisa Anda pakai ya. Ini berhubung saya sudah mendownload banyak ya, lagu sudah saya banyak yang saya download, maka langsung saya terapkan aja salah satu dari audio yang sudah saya download. Nah, seperti ini saya pilih ya, misalkan Beautiful Day. Nah, saya klik plus ya, maka langsung masuk ke sini, lihat. Nah, kita coba play. Nah, ini kalau Anda menggunakan background pada video Anda, ini Anda wajib mengecilkan volume ya. Ini klik di audionya, maka muncul menu properti volume ya. Nah, ini kecilkan ya, jangan 100% ya, 10 aja, 10%, pokoknya di bawah 20% lah ya, karena ini audio ini keras sekali. Jadi kalau nanti Anda tidak kecilkan volumenya, maka volume presentasi Anda malah kalah dengan volume audionya. Ini berbahaya kan, jadinya videonya tidak menarik ya. Maka kecilkan audionya ya, volume audionya kecilkan sekitar 10% aja udah. Atau bahkan di bawahnya ada lagu yang sangat keras ya, jadi kecilkan lagi boleh ya, sekitar 6%, 5% nggak apa-apa. Yang penting ada audionya terdengar tapi tidak mengalahkan suara presentasi. Nah, sedangkan untuk audio efek contohnya ini pas munculnya tag atau pas munculnya gambarnya, coba pas munculnya gambar ini aja ya. Saya pas munculnya gambar sehingga playhead saya tarik ke sini. Set ya. Nah, di sini kan munculnya gambar nih kan, di sini itu akan saya berikan efek. Misalkan suara bell tadi atau suara apa yang lainnya ya. Caranya sama, tinggal pilih menu audio, kemudian pilih aset SFX atau efek-efek audio ya, seperti ini. Saya pilih bell coba. Ya, ini aja. Nah, seperti ini saya pilih plus. Nah, lihat dia sangat pendek ya, durasinya hanya 1 detik atau setengah detik kan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Pas muncul gambar ya, nanti akan muncul efek ping gitu belnya itu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kecilkan nanti volumenya ya. Nah, ini saya ulangi. Seperti itu, tinggal paskan ya, kalau kurang pas ya digeser dikit aja ya, set. Nah, gitu. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk efek-efek orang tertawa, efek-efek apa ya, boleh sekali dimasukkan. Jadi nanti setiap kita memasukkan
aset materi presentasi baik berupa teks, gambar gitu ya, atau gambar atau apa yang lainnya, objek lainnya, animasi, bisa diberikan efek SFX seperti itu ya, sehingga muncul bagus ya, ting duar dan sebagainya begitu ya. Oke, itu untuk audio. Dan satu lagi terakhir untuk animasi dari ini lapisan hamparan tadi. Jadi tadi hamparanan baru kita pakai yang stiker ya untuk tag ataupun untuk gambar. Sementara ada banyak hamparan ini berupa tag-tag berupa objek-objek yang menarik. Baik bisa kita gunakan untuk mendesain suatu aset, contohnya seperti ini. Di tag ini akan saya berikan tambahan animasi contohnya ya. Ini saya geser sedikit aja, jadi setelah muncul tagnya, nah seperti ini, nanti saya berikan animasi, maka saya pilih hamparan animasi ya. Nah seperti ini, yang saya sudah download banyak animasi, jadi kalau Anda belum download silahkan download sekali lagi melalui menu lainnya ya, dapatkan lainnya. Nah seperti ini, saya contohnya saya tambahkan ini, klik, nah saya taruh sini. Nah, coba kita lihat ya, saya panjangkan dikit durasinya, kita lihat sini, set ya. Nah itu muncul bintang-bintang nih ya di sini ya, tadi ya muncul bintang di sini ya. Saya ulang lagi. Nah itu muncul bintang-bintang itu kayak gitu ya. Nah efek-efek seperti ini kan sangat bagus kalau Anda kreatif ya pengembangannya ya. Misalkan saya kasih lagi objek-objek lainnya. Ini banyak sekali ya, ini sangat kaya sebenarnya KineMaster ini, tinggal bagaimana kreativitas kita. Saya kasih ini apa nih, lampu, nah, lampu sorot. Nah ini saya pakai di beberapa video saya sebelumnya juga. Nah seperti ini. Nah ini aja, sini tengah sini ya, tengahnya teks, begitu apply. Nah lihat ya, ada efek lampu sorot ya. Nah seperti ini. Nah gitu ya, dan banyak lagi lainnya. Ini kreativitas Anda agar desainnya semakin menarik ya, ditambahi lapisan hamparan animasi sehingga sangat berkesan gitu loh. Tidak hanya di situ, tidak hanya Anda presentasi kemudian sama aset-aset yang monoton gitu ya, tapi diberikan efek-efek yang keren gitu sehingga itu memancing fokus siswa ya, fokus siswa baik asetnya ataupun visualnya. Jadi kalau aset artinya di dalam suatu aset, contohnya di gambar kipas ini kan kita tambahkan sebuah hamparan, boleh gitu ya. Di luar sini ya kita berikan tambahan animasi-animasi lain juga sangat boleh. Ini sangat tergantung bagaimana Anda berimajinasi. Nah semakin Anda kreatif, ini tentu Anda akan semakin mendownload sebanyak mungkin gitu ya, dan semakin Anda akan menggunakannya gitu ya. Nah ini akan bagus sekali ya. Contohnya nih, coba saya kasih bintang lagi nih. Nah misalnya di sini kita kasih bintang ya. Nah ini lihat ya, seperti ini kalau untuk hiasan ya. Nah bintang kecil ini muncul lagi bintang nanti di sini, set. Nah seperti itu. Nah keren sekali ya. Nah itulah hamparan animasi. Nah silakan nanti Anda kembangkan kreativitas Anda ya. Ini kita kali ini pada video kali ini kita sebatas prinsip dasarnya ya, konsep desain dan layout baik itu berupa background, aset teks, aset gambar, aset audio, dan juga hamparan animasi untuk memperindah visual desain kita. Nah untuk selanjutnya praktikum nanti, setiap scene, setiap tahapnya, setiap materi yang Anda buat itu ya Anda perlu berpikir kreatif ya, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini pada setiap scene yang nanti Anda produksi. Nah untuk yang terakhir ya, nanti prinsipnya ketika kita sudah selesai membuat desainnya seperti ini, maka kita lakukan proses ekspor ya. Ya kita udah cek gitu ya. Jadi nanti setelah kita cek setiap scene-nya gitu udah benar, desainnya udah benar, maka yang terakhir adalah proses ekspor. Nah untuk ekspor caranya seperti ini, klik 3 titik ini ya, yang di sini. Nah Anda bisa menentukan mau ekspor ke 1080 piksel atau 720 piksel. Saya sarankan minimal 720 piksel ya, standar HD ini. Nah kemudian Anda bisa pilih di sini laju bitnya. Nah kalau sudah bisa dicek nih nanti hasilnya berapa MB, pastikan kapasitas Anda mencukupi ya. Dan setelah itu ekspor. Nah tunggu proses sampai selesai. Nah seperti ini, setelah selesai maka akan muncul ya hasilnya seperti ini ya, akan otomatis tersimpan di folder export ya pada drive atau partisi drive Anda di KineMaster ya, aplikasi KineMaster export. Nah nanti bisa Anda rename, bisa Anda langsung tonton ya, dan seterusnya ya. Prinsipnya sudah jadi video gitu ya, MP4 ya. Nah ini bisa disalin ke
mau dipindah dan sebagainya. Nah, inilah yang kita pelajari tentang prinsip-prinsip desain dan layout video presentasi pembelajaran ya, utamanya untuk aset-aset yang nanti akan sangat banyak kita pakai, akan sangat banyak kita gunakan di dalam proses desain dan layout video presentasi pembelajaran. Nah, itulah barusan teknik desain dan layout video presentasi pembelajaran. Aplikasi KineMaster sudah menyediakan banyak fitur yang perlu kita pelajari ya, banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan proses kreativitas desain kita. Sehingga Anda tinggal bagaimana mengembangkan, mempelajari, menggunakan gitu ya, bagaimana Anda menuangkan ide di dalam otak Anda kepada ide visual grafis yang ada di aplikasi KineMaster. Nah, dasar-dasar materi itu akan kita gunakan terus dalam proses desain dan layout video presentasi kita dari intro persepsi sampai penutupan. Oleh karena itu, materi kali ini silakan Anda pelajari lagi, Anda kembangkan lagi sampai Anda betul-betul memahami semua fitur-fitur yang ada di KineMaster. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.